Definisi akuntansi manajemen menurut para ahli. Menurut Ronald dan Powell, mereka menyatakan bahwa akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan untuk perencanaan, proses informasi pengendalian, dan pengambilan keputusan. Adapun menurut Hansen dan Mowen, mereka menjelaskan bahwa akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengandalkan, dan mengambil keputusan. Sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Yang pertama sebagai suatu tipe akuntansi dan yang kedua sebagai suatu tipe informasi. Sebagai suatu tipe akuntansi, akuntansi manajemen merupakan sistem pengelolaan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal organisasi dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Adapun sudut pandang sebagai suatu tipe informasi, di mana akuntansi manajemen ini merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai suatu ukuran untuk membantu manajemen dan proses pengelolaan perusahaan. Sudut pandang akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Di sini tipe akuntansi dibedakan menjadi dua, yang pertama akuntansi keuangan dan yang kedua akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengelola informasi keuangan untuk memenuhi keperluan manajemen puncak dan pihak luar seperti neraca, perubahan modal, arus kas, dan laporan keuangan. Adapun tipe akuntansi manajemen yaitu merupakan tipe akuntansi yang mengelola informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan manajemen seperti para manajer dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Seperti misalnya laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan, dan laporan kinerja karyawan. Adapun sudut pandang akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi, di mana informasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama informasi kuantitatif dan yang kedua informasi non-kuantitatif. Informasi kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu informasi non-akuntansi dan informasi akuntansi. Kemudian informasi akuntansi juga dibagi menjadi tiga, yaitu informasi operasional, informasi akuntansi keuangan, dan informasi akuntansi manajemen. Kemudian informasi akuntansi manajemen dibagi ke dalam tiga tipe. Yang pertama informasi akuntansi penuh, yang kedua informasi akuntansi diferensial, dan yang ketiga informasi akuntansi pertanggungjawaban. Adapun pengelolaan informasi akuntansi manajemen, di mana informasi akuntansi manajemen dapat dihubungkan dengan tiga hal. Yang pertama, objek informasi produk, departemen, dan aktivitas yang merupakan informasi akuntansi penuh. Kemudian alternatif yang akan dipilih yang dihubungkan menjadi informasi akuntansi diferensial. Kemudian wewenang manajer yang kemudian dihubungkan menjadi informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi penuh. Nah, informasi akuntansi penuh ini merupakan informasi akuntansi penuh yang merupakan seluruh aktivitas pendapatan yang diperoleh dari seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Kemudian informasi akuntansi diferensial. Ini merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu yang dibandingkan dengan tindakan alternatif lainnya. Selanjutnya yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban.
yang merupakan suatu informasi aktiva, pendapatan dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tersebut. Nah, di sini ada tipe informasi akuntansi manajemen yang terdiri dari aktiva, pendapatan, dan biaya, di mana memiliki manfaat informasi pada masa lalu dan manfaat informasi masa yang akan datang. Informasi akuntansi penuh memiliki manfaat masa lalu yaitu sebagai pelaporan informasi keuangan, sebagai analisis kemampuan menghasilkan laba, dan sebagai penentuan harga jual. Kemudian manfaat informasi masa yang akan datangnya yaitu sebagai penyusun program untuk menentukan harga jual normal dan untuk menentukan harga transfer. Kemudian tipe informasi akuntansi diferensial memiliki manfaat informasi masa lalu tidak ada, kemudian manfaat informasi yang akan datangnya yaitu sebagai bahan pengambilan keputusan pemilihan alternatif baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, tipe informasi akuntansi pertanggungjawaban memiliki manfaat informasi masa lalu sebagai penilai kinerja manajer dan memiliki manfaat informasi masa yang akan datang sebagai penyusun anggaran. Tujuan umum informasi akuntansi. Yang pertama, menyediakan informasi untuk menghitung biaya jasa, produk, atau objek lain yang ditentukan oleh manajer. Contohnya, akurasi perhitungan biaya produk atau jasa. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Contohnya evaluasi, monitoring, dan perbaikan dan efisiensi. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Contohnya pengambilan keputusan strategis. Kemudian selanjutnya, model operasional sistem informasi akuntansi, yaitu masuk, proses, dan keluar, di mana masukan terdiri dari kegiatan ekonomi seperti mengolah data operasi dan data keuangan. Kemudian proses di sini yaitu terdiri dari pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan data. Yang selanjutnya akan diproses ke keluar atau pengeluaran, di mana yang terdiri dari laporan khusus, laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan, dan laporan kinerja karyawan yang nantinya akan dipergunakan oleh internal atau pihak-pihak internal seperti manajer. Proses manajemen. Proses manajemen ini didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diberdayakan. Nah, pemberdayaan pekerja merupakan pemberian wewenang kepada orang-orang operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Adapun perencanaan yang dimaksud dengan fungsi yang dimaksud dengan perencanaan yaitu aktivitas perencanaan merupakan formulasi dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan ini mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pengendalian yaitu aktivitas dari pihak manajerial untuk memonitor pelaksanaan dari perencanaan dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan pengambilan keputusan, yaitu merupakan proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang berkaitan erat dengan kegiatan perencanaan dan pengendalian.